Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor, kembali lagi bersama saya Ditya Rizky Bahari bersama topik perpajakan yang sedang hangat-hangatnya di periode-periode sekarang ya. Jangan sampai ketinggalan, tetap pantengin terus channel Republik Investor, nggak hanya terkait dengan saham-saham ataupun instrumen keuangan lain ataupun update terkini kondisi ekonomi di Indonesia, tapi ada update update terbaru terkait dengan isu perpajakannya. Mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman udah melihat video-video dari tim Republik Investor yang lain, ada Kori, ada Hendra, ada Bima, dan teman-teman yang lain. Gitu. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan men-share terkait dengan isu, sebenarnya banyak sih isu-isu yang lagi hangat di periode-periode sekarang ya, walaupun di tengah pandemi, masih di tengah pandemi COVID seperti ini, tapi ternyata pemerintah mengeluarkan uh, peraturan yang cukup mengguncangkan buat kita nih. Apalagi kemarin terkait dengan insentif yang udah sempat kita singgung juga di video sebelumnya. Nah, sekarang nggak kalah hangat nih gitu. Jadi seperti judul yang mungkin udah teman-teman baca ya. Jadi fix nih atau udah pasti Netflix kena pajak di Indonesia. Sebenarnya nggak hanya Netflix sih, tapi yang muncul ke permukaan di media, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang boomingnya kayaknya di media baik itu di IG dan lain sebagainya kayaknya yang muncul adalah Netflix gitu. Tapi produk-produk lain dari perusahaan-perusahaan internasional ya yang berbasis digital, Amazon Web Service, kemudian Google Asia Pacific, Google Airline, Google LLC itu resmi dikenakan pajak. Pajaknya yaitu pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Pengenaan PPN ini, nah menariknya dibebankan kepada pelanggan gitu. Jadi ketika kita biasanya beli 10.000, akhirnya kita sebagai penikmat Netflix ataupun penikmat Spotify itu akan membayar bukan hanya 10.000, tapi 10.000 ditambah 10%. Jadi nanti akan kita bayar bukan 10.000 lagi, tapi 11.000. Nah, peraturan ini udah fix ya. Itu teman-teman nanti bisa baca juga di peraturan Menteri Keuangan. Itu nomor 48 tahun 2020 ya. Jadi Sabtu kemarin itu tanggal 1 Agustus biaya berlangganan kita nih, mungkin teman-teman yang mungkin tiap bulannya berlangganan Netflix, Spotify dan lain sebagainya itu resmi dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan juga teman-teman yang mungkin kaget dengan tagihannya bertambah itu bukan karena biaya tagihan yang bertambah, tapi karena ada unsur pajaknya nih sekarang teman-teman. Jadi tarif baru Netflix ini berlaku mulai per Agustus ini, per periode bulan sekarang. Jadi bagi pelanggan baru yang mungkin baru join di bulan ini, mereka akan langsung dapat tagihannya atau melihat biaya berlangganannya itu nanti saat registrasi maupun di desktop maupun di aplikasi. Jadi sementara penerapan tarif baru ini berbeda pada pelanggan lama. Tarif baru akan diterapkan pada pelanggan lama di tagihan selanjutnya atau di bulan September gitu ya. Nah, ini berikut harga langganan Netflix ya. Saya contohkan Netflix karena saya juga ngikut juga sih gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang join ataupun berlangganan Netflix gitu ya untuk melihat
video-video ataupun film-film yang kayaknya menginspirasi buat kita gitu ya. Nah, ini ada yang biasanya 49.000 akan dikenakan PPN jadi 53.900, kemudian penyesuaiannya sekitar 54.000. Kemudian ada yang 109.000 ditambah 10.000 jadi 119. Kemudian ada yang ketiga paket standar, kemudian yang terakhir ada paket premium dengan tarif baru 185.900 atau disesuaikan atau dibulatkan menjadi 186.000 rupiah gitu. Jadi pemerintah memang sangat gencar gitu ya untuk mengupdate atau menyesuaikan dengan kondisi-kondisi terkini gitu ya. Jadi dengan disahkannya atau diresmikannya aturan ini, otomatis ini menjadi apa ya, salah satu harapan pemasukan baru untuk pemerintah dari dari unsur lain, yaitu dari perusahaan internasional yang berbasis digital gitu ya, yang teman-teman bisa lihat di slide ini gitu. Nah, kenapa saya contohkan Netflix, karena platform-platform lain seperti Spotify itu nggak memberikan daftar tarif yang telah disesuaikan dengan pajaknya gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang berlangganan platform lain mungkin nanti bisa dicek, bisa dilihat di tagihan berikutnya kenaikan atau penyesuaiannya seperti apa gitu. Yang jelas platform yang berbasis digital resmi dikenakan pajak di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.